Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila. Saya dari Prodi Manajemen Kampus B Kelas Malang, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2892250004. Soal yang pertama yaitu tentang manusia dan agama. Dari aspek historis penciptaan manusia disebut dengan A. Bani Adam. Yang kedua yaitu dari aspek biologis kemanusiaan disebut dengan titik-titik yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia, biologisnya. Jawabannya yaitu Bashar. Yang ketiga yaitu manusia adalah makhluk bumi. Manusia dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Ayat-ayat lain yang menyebutkan manusia dibentuk dari turab disebutkan dalam kisah surat ke-18 ayat 37. Ciri manusia makhluk paling istimewa disebutkan dalam Al-Quran surat 95 ayat 4. Ciri manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah disebutkan dalam kisah surat 51 ayat 56. Dari aspek sosiologis, penciptaan manusia disebut dengan An-Nas. Yang ketujuh yaitu dari aspek kecerdasan, penciptaan manusia disebut dengan C. Insan. Manusia adalah makhluk bumi. Manusia dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Ayat-ayat lainnya menyebutkan manusia dibentuk dari tin, tanah lempung, disebutkan dalam Al-Quran surat ke-32 ayat 7. Manusia adalah makhluk bumi. Manusia dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Ayat-ayat lain yang menyebutkan manusia dibentuk dari tinun lazib, tanah lempung yang pekat, disebut akan dalam kisah surat ke-37 ayat 11. Manusia adalah makhluk bumi. Manusia dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Ayat-ayat lain yang menyebutkan manusia dibentuk dari air disebut dalam kisah surat 25 ayat 54. Soal yang kedua yaitu tentang hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khalifah. Berdasarkan fungsi manusia, unsur hati ada di Al-Quran, kisah surat ke-50 ayat 16. Asal penciptaan manusia itu dari unsur bumi dan langit. Unsur bumi dari tanah, unsur langit yaitu ruh. Kisah surat ke-38 ayat 71 sampai 72 berdasarkan fungsi manusia, unsur akal ada di Al-Quran, kisah surat ke-7 ayat 179. Man arafa nafsah faqadat arafah rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Rabbnya. Kisah surat 90 ayat 10 dan kisah surat 91 ayat 8. Hakikat manusia mukarramah dan atau dimuliakan dijelaskan dalam kisah surat kisah surat 95 ayat 4. Beberapa langkah mendapatkan balasan surga dengan jalan takwa. Kisah surat ke-16 ayat 91 adalah mu'ahad atau mengingat perjanjian. Sifat-sifat ibadur rahman antara lain yaitu syakur, yaitu banyak bersyukur. Asal penciptaan manusia itu unsur bumi dan langit. Unsur bumi sama dengan dari tanah, unsur langit yaitu dari ruh. Kisah surat ke-38 dari ayat 71 sampai 73 berdasarkan fungsi manusia, unsur jasad ada di Al-Quran, kisah surat kedua ayat 154. Hakikat manusia makhluk dijelaskan dalam kisah surat ke-17 ayat 70. Hakikat manusia makhluk
man arafa mukallafah atau dibebani dijelaskan dalam Quran surah ke-2 ayat 286. Akhlak bahasa Arab berasal dari kata khalaqah yang berarti menciptakan. Yang kedua yaitu perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan sosial atau lingkungan tertentu diterima oleh masyarakat adalah pengertian dari moral. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai kebijakan berperilaku untuk mentauhidkan Allah ada dalam Quran surah ke-112 ayat 1-4. Asas moral hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai hubungan kerja antara buruh dan majikannya, yaitu kedua pihak buruh dan majikan masing-masing memperoleh hak dan memaksakan kewajiban. Kewajiban majikan terhadap buruhnya yaitu B. Mencukupkan makan dan minumannya. Adapun buruh berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan kerja di antara kedua belah pihak dan bersikap titik-titik terhadap majikannya. Jawabannya yaitu jujur. Perilaku yang berhubungan dengan masyarakat, ukhuwah atau persaudaraan ada di Al-Quran surah ke-49 ayat 10. Perilaku yang berhubungan dengan masyarakat adil ada di Quran surah ke-4 ayat 48. Perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah yaitu bersyukur. Perilaku yang berhubungan dengan keluarga yaitu berbuat baik kepada orang tua. Perilaku yang berhubungan dengan masyarakat yaitu ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah semata-mata vertikal atau hablum minallah yaitu ibadah mahdah. Ibadah yang tidak hanya sekadar menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga menyangkut hubungan sesama makhluk. Hablum minallah wa hablum minanas. Di samping vertikal juga ada unsur horizontal, yaitu ibadah khairul mahdah. Ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Maksudnya adalah sebagian dari maksud dan tujuan persyariatannya dapat diketahui, sebagian lain tidak dapat diketahui, seperti nikah, adanya idah bagi istri yang ditalak atau karena ditinggal wafat suami, yaitu ibadah zilwajain. Ibadah yang untuk mewujudkan hanya dibutuhkan kegiatan jasmani dan rohani saja seperti sholat dan puasa adalah ibadah badaniyah ruhiyah. Suatu ibadah yang untuk mewujudkan kebutuhan kegiatan pengeluaran harta benda seperti zakat adalah ibadah maliyah. Sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, berkata baik dan jujur, hubungan silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, masyarakat, mengakses yang baik-baik untuk berguna di dunia maya, bahkan berbuat baik kepada binatang dengan memberi makan, melestarikan alam sekitar, dan sebagainya adalah bagian dari ibadah. Semua ketentuan atau aturan pelaksanaan yang telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan Al-Quran atau sunnah, ciri-ciri ibadah ini adalah ibadah mahdah. Ibadah yang tidak hanya sekadar menyangkut hubungan dengan Allah, tapi juga menyangkut hubungan sesama makhluk bumi. Ibadah yang memiliki keterkaitan orang lain, terutama dari segi sasarannya seperti zakat dan sedekah, yaitu masyarakat. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang adalah melalui jual beli. Hal ini dibahas dalam bidang muamalah. Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank itu riba, namun banyak bank yang menerapkan bunga
Jadi bunga bank hukumnya haram. Saya terima barang ini dengan harga sekian. Ungkapan ini adalah contoh dari lafal ijab. Si A bersedia meminjam si B uang sebesar 100.000. Asal si B bersedia mengambil kembalikannya dengan 115.000. Merupakan contoh perbuatan dari riba kordi. Dalam IAR dilarang menawar barang yang dijual selama barang itu masih ditawar orang lain. Disebut hak dalam jual beli adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Jual beli tanaman yang belum layak panen termasuk jual beli yang dilarang agama karena mengandung unsur ketidakpastian. Tukar menukar dengan barang lain dengan cara atau akad tertentu atas dasar suka sama suka disebut jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ke-10 yaitu meminjam uang atau barang dengan syarat ada ketentuan bagi yang meminjam disebut riba qard. Sekian video saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.